Selamat siang semuanya, ketemu kembali di acaranya PT Jakarta Konsultindo atau kita sebutnya Jakon. Saya Indra Darmawan dari Jakarta Konsultindo pada saat ini akan memperkenalkan strategi bisnis unit terbaru dari PT Jakarta Konsultindo, yaitu Iconic Indonesia. Iconic Indonesia itu bergerak di bidang MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Jadi kita konsepnya seperti event planner. Jadi kita bisa menyelenggarakan beberapa kegiatan atau merencanakan kegiatan ke depannya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini dengan bangga kita bekerja sama dengan Yayasan Duta Indonesia Maju, dengan Museum Nasional Indonesia, Art Media, dan tentu saja Pak Yusuf Susilo Hartono. Kita hari ini menggelar pameran retrospeksi 40 tahun berkarya, atau Pak Yusuf sendiri menyebutnya lebih ke gelaran syukur, karena memang ini sebagai ungkapan rasa syukur beliau terhadap pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik. Oke, telah hadir bersama kita Pak Yusuf Susilo Hartono. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Waduh, senang nih ketemu sama Bapak. Sama-sama. Setelah sekian lama bertemu di berbagai acara, akhirnya kita ketemu lagi di sini bisa lebih intens. Amin. Iya. Oke. Banyak sebenarnya, Pak, yang saya pengen gali, terutama mengenai profil Pak Yusuf sendiri dan tentunya mengenai Among Jiwo itu sendiri seperti apa gitu. Oke. Silahkan, Pak, waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, terima kasih. Saya Yusuf Susilo Hartono, bisa ringkasnya dipanggil YS saja, supaya nggak panjang-panjang. Ya. Usia saya 64 tahun sekarang, itu tepat 8 pintu.
Oh. 8 pintu itu kalau di kosmologi Jawa ya, orang-orang Jawa itu usia yang penting untuk diperingati. Maka pameran ini dalam rangka itu juga. Dalam rangka itu salah satunya ya? Iya, sebagai rasa syukur itu. Nah, saya dulu pernah menjadi guru, pernah menjadi pegawai negeri sekitar 10 tahun, tapi saya resign untuk kemudian saya memilih menjadi seorang jurnalis dan perupa. Iya, iya, iya. Nah, oleh karena itu sejak saya masih menjadi guru sudah mulai aktif untuk melukis. Saya juga aktif mulai menulis dan aktif menjadi jurnalis. Jadi itu semuanya saya rintis saat masih tinggal di kota kecil di Bojonegoro, Jawa Timur, yang sekarang menjadi terkenal sebagai kota minyak itu. Iya, betul. Nah, 40 tahun ini momentum yang sangat penting. Setelah saya 1986 hijrah ke Jakarta, kemudian menjadi wartawan di Harian Surabaya Pos waktu itu, dan nongkrongnya pagi, siang, malam itu di Taman Ismail Marzuki gitu ya. Jadi kena virus timnya itu sangat kuat gitu. Nah, setelah itu setelah Surabaya Posnya tutup, maka saya kemudian pindah-pindah di berbagai media. Di antara lain saya pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Seni Rupa Visual Art, juga sekarang saya masih mengelola majalah galeri di Galeri Nasional gitu ya. Nah, saya memang sejak tahun 1986 itu berusaha untuk fokus di jurnalistik kebudayaan atau jurnalistik kebudayaan ya. Jadi itu karena berkat dari Ibu Tuti Aziz, pemimpin umum Surabaya Pos almarhum. Itu jadi beliaulah yang membuka jalan saya untuk membolehkan itu. Saya tahu mesti ada yang iri ya, karena biasanya kalau di media tidak bisa itu orang langsung tidak mau kemana-mana itu. Tapi karena itu juga, maka waktu itu saya pikir karena saya udah meninggalkan pegawai negeri, saya harus fokus. Makanya ya udah, kalau saya diterima dengan gitu saya mau, tapi kalau enggak ya lebih baik cari yang lain. Karena keluar dari pegawai negeri bukan sesuatu yang yang mudah gitu ya. Apalagi pada saat itu ya, orang pada saat dulu kan justru mendambakan untuk menjadi pegawai negeri. Iya itu, karena memang itu situasi politik pada waktu itu sangat represif ya Mas. Jadi saya aktif di satu organisasi tertentu yang berkuasa pada saat itu, tapi kemudian rasanya itu bukan makom saya gitu. Dan guru juga begitu, di guru saya merasa saya mencintai banget guru, karena saya sejak muda sudah sekolah pendidikan guru, tapi di pendidikan itu ternyata yang diajarkan bukan sesuatu kenyataan. Bukan kenyataan yang diajarkan gitu. Saya bingung nanti kalau Tuhan bertanya, kenapa kamu tahu begini kok nggak diajarkan? Misalnya soal korupsi aja gitu. Ya kan? Betul. Nah itu, jadi saya bingung nanti kalau Tuhan jawab itu lewat malaikatnya, itu saya jawab apa sampai hari ini belum tahu gitu. Jadi lebih banyak berpikir aja. Jadi banyak pergolakan pada saat menjadi guru tuh masih sangat. Nah, kemudian saya pindah ke jurnalistik, saya pikir akan menemukan sesuatu yang enjoy, ternyata juga sama. Nah, yang menarik, waktu saya di kampung, saya suka merenung di pinggir sungai. Kebetulan rumah saya dekat sungai dan dekat Bengawan Solo gitu. Itu jadi aliran sungai yang menuju Bengawan Solo. Di sungai itulah dengan air kadang-kadang keruh, kadang-kadang enggak. Saya kemudian bertanya, keruhnya sungai ini dari mana sih? Apakah dari sumbernya atau dari mananya gitu ya. Nah, dalam konteks pemisalan itu atau penggambaran itu, pusat itu mana sih? Kan Jakarta gitu. Betul. Oh, begitu saya ke Jakarta, yang keruh di Jakarta ini gitu. Jadi ke daerahnya juga agak keruh ya. Ke daerahnya keruh gitu. Wah, itu filosofinya udah ketemu tahun berapa tuh Pak, harus di itu sebelum saya pindah sudah punya pikiran itu. Iya. Saya waktu pindah itu di kereta menulis puisi judulnya Dialog Dua Mata. Dialog kiri dua mata, dialog mata kiri sama mata kanan gitu ya. Jadi dari situlah
selama perjalanan dari Bojonegoro ke Jakarta itu saya nulis puisi itu yang menggambarkan pergolakan antara di satu pihak yang kiri itu masih tetap kepingin di kampung gitu, tapi yang kanan itu menghadapkan sesuatu yang baru, yang penuh tantangan, yang apa gitu ya. Jadi terus begitu sampai di Gambir saya cut gitu ya. Jadi tapi akhirnya memberanikan diri, bener Pak, dari daerah tiba-tiba harus ke Jakarta. Apa yang motivasinya tuh apa? Saya pengen belajar. Jadi gini Mas, di Bojonegoro waktu itu tahun 80-an, maaf kalau saya ibaratkan pot bunga gitu ya, maka pertumbuhan bunga yang ada di dalam pot itu lebih gede dari potnya gitu. Perasaan saya ini. Betul. Maka saya ingin cari pot yang baru. Saya kira pot ini harusnya di Jakarta ini. Karena di Bojonegoro nggak pernah ada pertunjukan tiap hari, tiap minggu. Di Jakarta kan tiap hari nggak ada pameran kecuali kadang-kadang temporer saja gitu. Maka saya tidak tahu keberanian itu mendorong. Tapi salah satu janji saya sama ibu adalah, ibu bilang kalau kamu bisa tidak menoleh ke belakang, ibu restui. Tapi kalau kamu masih ingin menoleh ke belakang, jangan keluar dari guru. Jangan keluar dari Bukit Negeri. Bismillah saya janji sama ibu saya gitu. Ya kadang-kadang sebagai manusia ingin noleh sedikit, tapi terus jangan wajar. Nah itu juga yang membuat. Tapi saya tidak tahu Mas, dari kecil saya waktu SD itu memang sudah ingin menjadi penulis dan pelukis. Itu Mas Indra bisa lihat kakek buyut saya, Eyang Kiai Imron itu seorang kiai aslinya dari Purworejo, kemudian mondok di Madura. Setelah dari Madura selesai, oleh gurunya disuruh berjalan ke barat, kemudian kalau nanti ketemu sungai yang berputar 7 kali gitu, itu pertemuan tadi Mas, sungai sama Bengawan Solo. Berhentilah di situ. Nah, sekarang di tempat tinggal saya itu. Nah, kakek buyut saya itu meninggalkan kitab-kitab tulisan tangan yang banyak. Waktu kecil saya itu suka buka-buka itu dan melihat gambarnya, melihat huruf Arabnya itu. Hati saya rasanya bergetar betul itu. Waduh, kakek saya saya pengen seperti kakek saya sebagai penulis gitu ya. Meskipun kakek saya nulisnya pakai Arabegon gitu ya. Tapi saya nulis Latin gitu. Kemudian gambar-gambarnya di situ itu rupanya hiasan gitu. Nah, saya merasa kok saya mendapat semacam percikan kecil dari kakek buyut saya itu. Sayang kitab-kitab peninggalannya pada tahun 90-an itu oleh ibu saya, karena rumah kami di Bojonegoro itu sering kebanjiran Mas, dibawa ke Bengkulu. Saya nggak tahu nasibnya sampai sekarang ke Bengkulu itu apakah masih ada atau enggak gitu. Udah nggak bisa kelacak sama sekali Pak? Enggak. Nah, saya kebetulan ke Jakarta membawa kitab Al-Quran tulisan tangan yang bagian belakang belum selesai digaris pinggirnya, dan hukum nikah serta serpih-serpian puisi ya, atau syair atau singir kalau dalam bahasa Jawa itu. Nah, masing-masing tulisan tangannya itu berbeda-beda jenis huruf gitu. Itu yang saya kagum sekali gitu Mas. Jadi dari sanalah maka saya menetapkan diri saya, saya akan memilih ini meskipun itu licin, sepi, ya udah ini sudah jadi pilihan hidup saya. Tapi pada saat itu sendiri menemukan tidak ada yang mengajarkan atau menceritakan kembali mengenai kitab tersebut Pak? Belum, waktu itu kan masih kecil saya, waktu SD juga sekolah di madrasah gitu ya. Nah, dalam konteks saya suka belajar itu gini Mas. Jadi ini buku pelajaran, tapi di bawahnya ini ada buku gambar gitu. Jadi kalau bapak saya nggak ada, buku gambarnya di atas. Nanti kalau bapak saya ada, nah tapi saya seringnya buku gambar di atas, bapak saya udah di belakang. Diciur kalau nggak di. Karena kan kita fokus ke sini lagi. Ini konsen nggak dengar kiri kanan, tiba-tiba udah di belakang. Saya kecil itu dilarang untuk menggambar. Dilarang? Kenapa Pak? Ya mungkin kita tahu sendirilah ya. Kami dari keluarga Muhammadiyah, ibu Muhammadiyah, bapak Muhammadiyah. Gitu. Pendeknya punya pandangan itu, saya nggak bisa terima larangan itu. Ya memang secara umum dilarang menggambar yang bernyawa, nanti ditanya bla 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 kayak gitu. Tapi saya melawan itu. Kemudian nanti waktu saya sekolah guru,
saya di kos di Bojonegoro, rumah kami 15 kilo dari yang sekarang jadi pusat minyak itu. Nah, waktu mulai berpisah dengan ayah nggak dikontrol kan, jadi kami waktu saya sekolah guru itu ada yang namanya Hari Krida. Tiap hari Sabtu itu luar biasa menyenangkan karena di sekolah kami itu ada yang mencangkul, di perkebunan ada masak-memasak, ada membatik, ada menari, ada main. Bebaskan aja Pak. Bebas termasuk olahraga. Nah, saya mengambil seni lukis, menggambar. Itu ada juga mading gitu ya. Mading, majalah dinding gitu. Ya, betul. Nah, setelah kami menggambar itu hasilnya dipamerkan di dinding sekolah kelas itu. Jadi kami itu mulai sekolah guru itu sudah dilatih untuk pameran lukisan itu gitu, meskipun tidak dengan kurator, tidak dengan penyiraman lampu itu, tapi pendeknya kita sudah konsep mading ya, kebayang ya. Setiap minggu ganti gitu. Kecintaan kami makin kuat dengan itu, tapi tekanan orang tua tidak melemah. tetap keras gitu. Nah, saya juga keras gitu. Jadi ini batu ketemu batu gitu, Mas. Sampai akhirnya 86 itu saya terus melukis. Sesungguhnya saya pertama kali pameran itu di Bojonegoro itu. Di Bojonegoro ya? Itu pada saat di Gedung Pramuka, saya masih ingat era Bupati Suyono. Ya tidak dalam gedung yang memenuhi syarat ya, tapi nggak tahu waktu itu pokoknya memberanikan diri pameran. Cuman itu semua data-datanya dan sebagainya nggak ada jejaknya. Maka saya ingin mengambil jejak pameran itu yang ada, yaitu saya hitung mulai 82, sket-sket 82. Supaya kalau ditanya orang, mana buktinya kalau kamu 40 tahun gitu, saya punya buktinya. Kalau saya bilang 41 tahun, saya nggak punya buktinya gitu. Tapi gitu. Antusiasme pada saat itu gimana Pak, pas begitu ada pameran di Bojonegoro gitu loh? Iya, waktu itu memang agak, saya oleh partai penguasa waktu itu, diberi tugas untuk suka membuat itu Mas, baliho yang kadang-kadang sampai 12 triplek gitu ya. Nah, bikin dulu medianya masalahnya jadi, masih pakai triplek, saya bikin itu, jadi untuk kepentingan kekuasaan waktu itu gitu ya. Jadi biasalah gambar yang gede-gede bisa gitu. Tapi ada sesuatu yang saya nggak kuat di situ gitu ya. Jadi oke lah kalau gitu. Saya turuti suara hati itu saya turuti. Nah, nanti setelah saya 86 pindah ke Jakarta, saya ketemu Avandi 87 ya, 86 pindah, 87 saya ketemu Avandi. Saya nyeket Avandi waktu itu, terus saya minta tanda tangan Pak Avandi bilang, kalau bahasa Jawanya, kowe wis iso gambar, kamu sudah bisa gambar, sekarang ngedano, dalam arti tidak usah mendengarkan suara orang lain, kritik orang lain, apa kata buku, macam-macam, bebaskan dan carilah kepada dirimu sendiri. Dari situlah saya mulai mencari tentang identitas diri saya itu. Kalau dalam bahasa Jawa itu manekes itu mencari jati diri. Nanti tentang apa itu ambang jiwa mungkin di dalam kita bisa ceritain lagi. Jadi gitu Mas, jadi pertempuran panjang sesungguhnya itu. Dan saya baru berdamai dengan orang tua saya itu tahun 2013. 2013 masih waktu dekat itu, ya? Waktu itu ibu sudah tidak ada, bapak masih ada tapi sendiri. Waktu saya pulang hari raya itu melihat bapak, aduh sedih gitu saya. Wah ini saya mesti harus berdamai dulu ini sebelum semua telat. Saya bikinkan pameran. Jadi saya pameran keliling 3 kota. Di Jakarta, Bojonegoro sama Surabaya, tempat-tempat ini yang berjaya untuk saya, dan disitulah saya mempersembahkan hasil pertempuran saya, hasil pembangkangan saya kepada orang tua. Ini loh Bapak, hasil pembangkangan saya selama ini gitu. Kita terbitin buku dibantu oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan waktu itu. Jadi disitulah saya mendapat ketenangan dalam pengertian dengan Bapak menjadi baik dengan apa. Nah, yang saya di luar dugaan saya tanya ketika sama saya sudah punya anak, sudah apa itu, Bapak,
kenapa sih kok dulu saya dilarang gitu. Akhirnya keluar pertanyaan itu Saya ya Pak? tanya Iya. gitu. Karena saya tahu Bapak sendiri, saya pernah menemukan lukisannya gitu. Oh. Pernah melukis seorang kiai temennya gitu. Iya. Pakai langes apa? Jelaga ya Mas? Iya, Pakai iya. jelaga Minyak, itu. Jelaga ini Oh. jelaga lampu Lampu tempel kan? tempel. Iya, Nah, iya, itu. iya. Yang hitam-hitamnya ya? Bagus. Bapak saya juga main teater, main badminton, main apa. Saya bilang, kenapa kok saya dilarang gitu. Apa seperti banyak pandangan orang kalau melukis orang nanti ditanya Tuhan, nggak boleh ini. Yeah. Saya bilang, kalau seandainya dulu saya nggak dilarang kan saya bisa kuliah di Akademi Seni Rupa gitu ya. Betul. Tapi Bapak minta saya jadi guru aja, disuruh kuliah di IKIP lah, pokoknya kayak gitulah. Bapak saya jawabnya di luar dugaan. Satu, yang sudah ya sudah nggak usah diperdebatkan. Nah, kalau waktu itu kan kamu masih kecil, seandainya saya jelaskan panjang lebar kan juga nggak tahu. Nggak akan ngerti ya. Nah, yang paling simpel apa? Dilarang. Udah saya nggak bisa ngomong. Ya udahlah, akhirnya maka seharusnya ini saya sertakan sketch saya terakhir ketika ayah saya meninggal 15 Januari 2021. Saya tanggal 20 Oktober 2020 Yeah. saya nyeket ayah saya yang sudah akhir hayat ya Mas. Yeah. Itu saya nggak sampai hati untuk memamerkan di sini gitu. Saya ralat, ini nggak saya tarik. Saya tarik. Di situ saya menggambarkan ayah saya habis mandi, kemudian Bapak apa kuwi itu? Apa itu? Minta tanda tangan gitu. Tanggal berapa gitu? Tanggal piro gitu. 20 Bapak, 20 bulan 10 2020. Yeah. Itu sket saya terakhir di mana saya mengabadikan orang tua saya, dan saya merasa lega karena ayah saya mau menandatangani sebelum beliau wafat. Gitu. Alhamdulillah ya, dari mulai bergejolak awal gitu ya sampai akhirnya bisa ya, memang mungkin jalannya harus seperti itu ya Pak. Iya. Kita harus melalui lika-liku sampai akhirnya Bapak sendiri bisa menjelaskan. Iya. Dan menyetujui akhirnya kita di jalan yang ini. Iya, jadi dari situlah maka saya merasa senang, dalam pengertian lega, bukan senang. Saya terusin dulu Bu. Sampai akhirnya sekarang saya mencoba mendokumentasikan itu semua sebagai pameran ini juga penghormatan kepada kedua orang tua saya. Terima kasih banyak Pak. Baru mulai aja ceritanya udah sekian panjang loh. Ini belum masuk ke Among Jiwo-nya. Oke. Ditunggu ya Pak. Oke. Nanti kita akan saksikan, kita akan dengarkan seperti apa Among Jiwo itu di kisah yang selanjutnya. Oke. Ditunggu, jangan dulu kemana-mana. Kita akan break dulu. Nah, sekarang kita berada di luang pameran dari Among Jiwo. Seperti apa itu Among Jiwo? Apa itu pengertiannya Among Jiwo? Nanti kita akan dengarkan langsung dari Pak YSH ya. Saya lebih familiar sekarang manggilnya YSH nih, biar lebih gampang. Pameran ini membagi dalam 9 zona. Tapi ada Among religius, Among alam, Among kebudayaan menjadi akar pokok dari itu semua ya Pak ya. Oke. Nah, kalau rekan-rekan semua bisa mampir ke sini, kita akan memulainya dari jalur nanti begitu masuk tuh belok ke arah kiri. Nanti ada reformasi dulu ya Pak ya. Reformasi, setelah itu reformasi dan demokrasi, kemudian kebebasan dan seni, nanti dilanjut sampai akhirnya ada 9 Among. Biar lebih afdol, kita langsung dengarkan ceritanya dari Pak YSH.
Silakan Pak, monggo. Terima kasih. Melanjutkan yang tadi bahwa apa sih Among Jiwo itu Ya. gitu ya, supaya nanti kita bisa enak masuknya. Saya ingin mengawali dengan kisah tahun 1987. Saya bertemu Avandi dan saya menyeket Avandi. Avandi adalah maestro, salah satu maestro seni rupa Indonesia gitu. Nah, setelah saya seket, kemudian sehari kemudian saya mintakan tanda tangan. Waktu saya nyeketnya itu di hotel di depan di gondang dia. Ya. Kemudian sehari kemudian Pak Avandi menginap di Wisma Seni Tim waktu itu. Ya. Nah, di situ Pak Avandi ketika mau menyeket itu memilih, Mas. Biasanya kan orang tanda tangan di bawah gitu ya. Saya bilang, "Bapak nggak mau." Dicari cangklongnya itu kemudian muncul asap Avandi. Oh, bisa kayak gitu ya? Nah, jadi tidak gampang orang untuk seperti itu. Iya. Nah, setelah itu Pak Avandi bilang sama saya, "Kowe wis iso nggambar, kamu sudah bisa menggambar. Saiki ngedano." Sekarang ngedan itu bukan gila ya, artinya itu mencari pada dirimu sendiri. Nah, dari situlah kemudian saya mencoba apa ya yang saran Pak Avandi yang cocok untuk saya. Akhirnya saya menemukan cara saya, apa sih esensi dari Among Jiwo itu. Mencari ke dalam diri sendiri, ternyata saya menemukan perasaan itu mendengar suara hati. Mendengar suara hati itu menjadi kata kuncinya. Lalu Among Jiwo saya artikan sebagai sebuah proses panjang untuk mendengar, mengawal, merawat, sampai melindungi apa-apa untuk kita menjadi diri sendiri. Oleh karena itu, seperti sekarang hasilnya. Nah, inti dari Among Jiwo saya bagi 3 pokok. Pertama tentang religiusitas, tentang hubungan saya dengan Tuhan. Kemudian Among alam terkembang menjadi guru. Itu dia, alam itu sebagai kitab suci terbuka. Sementara kitab suci tertutup dalam tanda kutipnya itu adalah kitab suci itu. Nah, kemudian terakhir adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah ekspresi cipta rasa karsa manusia. 3 itulah yang selama ini baik saya dalam melukis, berseni rupa maupun saya bersastra gitu, itu menjadi tempat saya untuk apa istilahnya itu, mengeksplorasi itu. Nah, dari 3 itu, aspek pertama yang religiusitas ada di dalam ruangan ini, di sebelah sana ada religiusitas. Kemudian yang kedua itu tentang alam, di zona sana itu ada alam. Nah, selebihnya itu zona kebudayaan, termasuk saya mulai dulu yang paling anget, Mas, itu adalah zona demokrasi dan reformasi atau reformasi dan demokrasi. Itu saya taruh di bagian depan. Pertanyaannya mengapa? Itu baru mau saya tanyain. Apa ini menjelang 2024? Yes. Nah, di depan sendiri saya menampilkan lukisan Pak Jokowi dan Ibu Mega gitu ya. Itu saya lukis tahun 2014 menjelang waktu itu Pilpres. Saya pernah pamerkan di Galeri Nasional. Nah, kemudian didampingi sebelahnya itu adalah Pak Prabowo naik kuda gitu ya. Pak Prabowo naik kuda itu juga 2014 itu. Nah, yang sekarang itu repro karena yang aslinya sudah di tangan seseorang gitu ya. Iya. Nah, yang satunya lagi yang baru banget. Jadi umurnya belum seminggu ini. Belum seminggu. Dilahirkan khusus untuk Among Jiwo. Iya, karena saya pengen melengkapi itu dan kebetulan tokoh ini sudah mendeklarasikan untuk capres. Ya kan? Jadi itu perlu disebut nggak ini? Perlu disebut, Pak, nggak apa-apa. Pak Anies Baswedan itu ya. Nah, kenapa Pak Jokowi saya kasih sayap, jangan keliru makna bahwa itu adalah kiasan ya, karena Pak Jokowi cepat sekali dari wali kota jadi gubernur DKI. Gubernur DKI belum selesai udah jadi
presiden. Ya. Meskipun saya dulu pernah dengar kalau nggak salah Pak Jokowi ingin menyelesaikan dulu pekerjaan gubernur gitu ya. Tapi oke lah, itulah politik gitu ya. Nah, kenapa Bu Mega di atas, tapi kan kita tahu Pak Jokowi kan petugas partai. Betul. Gitu ya. Betul. Harusnya mendapat arahannya dari beliau. dari beliau gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi itu yang seharusnya. Kemudian dari pertama tadi reformasi demokrasi, kemudian ini yang tari-tarian ini. Ya. Nah, kalau yang reformasi yang demokrasinya saya tidak on the spot. Tetapi yang reformasi ketika 98 itu Mas, yang saya seket-seket Ya. itu saya on the spot. On the spot langsung pada kejadian waktu Iya. 98 ya. Jadi itulah, seandainya saya tidak jadi wartawan, mungkin saya nggak bisa menerima tugas untuk ke situ. Oh iya. Pagi-pagi saya udah dikirim, udah kamu lari ke DPR gitu ya. Begitu saya masuk DPR, suasananya masih agak kosong gitu, tapi penjagaan udah begitu ketat, panser di mana-mana. Saya langsung naik ke atap. Atap yang hijau itu Pak? Bukan, sebelahnya. Oh sebelahnya, iya, saya paham. Nah, saya kaget karena di samping saya itu sniper. Oh, benar-benar bersebelahan. Sniper sampai Pak Monici yang lihat. Jangan sampai salah tembak gitu ya. Nah, di situ Mas, matahari luar biasa panasnya. Itu jam 12 berarti ya? Kurang lebih siang. Itu sampai sore kan Oh, itu. sampai sore iya. Dari seharian enggak, pas datang tuh kan masih pagi. Pagi sampai sore. Gimana? Nah, saya di situ bertahan karena itu view-nya bagus banget. Saya bisa melihat bagaimana mahasiswa berteriak-teriak dengan membawa bendera, dengan menyanyi, dengan menari tentang reformasi itu. Ini pengalaman saya menyeket yang paling beda dengan saya menyeket on the spot yang lain. Karena apa? Karena itu menyangkut perubahan seluruh Indonesia. Ya. Dan di dalamnya termasuk saya di situ. Ya, ada saksinya di situ. Jadi ya? saya merasa bahwa hari ini, waktu itu maksudnya hari Ya, itu, ya. itu adalah penentuan perjalanan sebuah bangsa gitu. Akan dibawa kemana ini tuh ya? Saya, apalagi ketika para mahasiswa itu sholawat. Satu halaman para demonstran itu melantunkan selawat Nabi itu, ya omong saya nggak bisa melukiskan Ya, itu. ya. Jadi tangan itu udah, nah waktu, makanya saya coba cari sisi yang menarik itu ya. Ada para mahasiswa nggak melupakan sholat berjamaah gitu ya. Di atas padang rumput Mas, lalu mereka sholat gitu. Terus yang menarik lagi ada, saya nggak tahu itu temenan atau pacaran, saya nggak tahu. Pokoknya modelnya kayak gitu. Mereka yang ada lukisannya lagi berdua itu ya? Berdua gitu ya. Mudah-mudahan ada yang sempat nonton ini terus dia merasa, oh ini aku gitu. Ternyata di dalam nanti kita shoot Pak fotonya biar nanti menggugah juga. Di dalam perjuangan itu ternyata ada juga yang model kayak gitu ya. Jadi ada temennya yang rame-rame berteriak, dia cuman asik-asik gitu ya. Oke, ada yang nanti orang makan, ada apa. Nah, suasana itu saya ambil sambil saya juga melakukan laporan ya waktu itu. Kegiatan jurnalistik itu ya. Sudah ada handphone. Jadi waktu itu ada Jadi kalau saya mengirim beritanya itu saya lewat handphone gitu. Di kantor sudah ada. Waktu itu saya jadi wartawan Surabaya Post. Di Jakarta saya laporkan itu lewat telepon. Nanti di kantor sudah ada yang ngetik gitu ya. Zaman dulu nggak kayak sekarang bukan langsung di handphone ya. Enggak, masih begitu, masih dengan cara itu. Handphone masih belum secanggih sekarang lah kayak gitu. Nah, kemudian ada ini ekspresi kebebasan dan seni ini juga on the spot. Ini di dalam gedung pertunjukan kebanyakan di Taman Ismail Marzuki dan di Gedung Kesenian Jakarta. Di sana ada yang lain-lain, Taman Mini misalnya gitu, ada gitu. Ini juga nggak kalah sulitnya karena ini pertunjukan pada malam hari. Di panggung pertunjukan saya ngambil di tempat duduk itu. Nah, saya waktu itu sempat konsultasi sama Mas GM Sudarta tentang bagaimana menggaris gitu, membuat garis. Beliau dengan lembut mengatakan, Mas, pakai bahasa Jawa, kula rumiyin nggih latihan. Saya dulu juga latihan gitu sampai 5 tahun tuh saya masih awal-awal itu garis itu. Nah, kebetulan saya waktu kecil itu suka dengan nulis halus. Nulis halus itu Mas ada proses tebel, tipis itu ada nahan napas, ada hembus napas itu kan ada. Nah, gitu tuh itu saya seneng gitu. Makanya cara menarik garis, cara apa itu
model kayak gitu. Nah, tentu saya mengalami kesulitan di bagian awal untuk menangkap gerak panggung yang luar biasa. Tapi kemudian lama-lama saya mulai menemukan kawan-kawan yang biasa tahu kalau saya udah nyeket itu, teman-teman wartawan coba ngelirik, dasar Yusuf gitu. Jadi tidak tahu. Tapi ada joke bahwa saya mengatakan, iya ya, saya dikarunia Tuhan untuk bisa anak, bikinnya kan malam anak itu ya. Mayoritas Pak. Mayoritas. Sekarang udah bergeser. Ya udah berasa ya. Nah, mosok bikin ini nggak bisa itu. Jadi anak ideologis sama anak biologis ternyata, oh alhamdulillah bisa. Nah, garis yang kemudian saya pakai andalan itu saya kembangkan. Ada yang garis tipis, garis liris, garis panjang, garis pendek gitu ya. Garis tebal tipis, garis blok dan sebagainya. Kemarin Mas Bambu menyinggung itu. Betul. Tentang perkembangan itu. Itulah bagian dari ngedan saya. Bagaimana garis saya olah sedemikian rupa, kemudian material juga saya olah sedemikian rupa, komposisi juga itu. Jangan lupa itu ada satu kelihatan orang banyak Mas. Ada satu yang saya repetisi. Saya ikuti. Gayanya ini, saya terus gaya ini, gaya ini, gaya ini, gaya ini. Saya susun jadi satu itu. Jadi karena saya bukan lulusan dari Akademi Seni Rupa, saya punya, tentu saya membaca teori-teori itu, tapi saya tidak mau terbelenggu oleh teori itu. Saya bebaskan itu seperti pesan Avandi. Yang terjadi adalah kayak Mas Bambu kemarin, betul. Saya amati sesuatu, kemudian saya tentukan apa ini, konteksnya apa ini. Hanya kayak itu di sini kerja Mas. Ya Mas Bambu bilang ini Rio gitu. Memang Rio itu. Baru saya bismillah itu. Setiap kali saya mau menggambar Mas, saya berdoa pada Tuhan agar saya diberi keindahannya dialirkan di pena saya atau di kuasa itu. Kemampuan untuk menangkap esensi dari apa yang saya lihat. Itu supaya bisa sajikan kepada manusia tentunya ya. Itu. Nah, itulah setiap kali saya mau melakukan, saya berdoa dulu karena saya sadar bahwa saya tidak siapa-siapa, saya tidak apa-apa. Semua keindahan, semua yang terjadi di ruangan ini dan semua di karya-karya saya itu hanya milik Allah. Saya nggak punya apa-apa. Makanya lebih ke seperti yang tadi sempat dibicarakan ya, bahwa ini tuh adalah gelar syukur. Iya. Gelar syukur karena memang kita tidak memiliki apa-apa. Ini hanya ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Serius. Nah, jadi saya berserah betul gitu, tentang semua ini gitu. Apalagi saya hanya lewat dari sanggar, saya belajar dari buku, dari orang lain, tanya-tanya pengalaman dan sebagainya gitu. Nah, saya berusaha untuk mempersembahkan ini tentu kepada Tuhan lewat masyarakat kayak gitu. Dari sini terus ada asing, kemudian nanti di sana ada religiusitas tadi. Covid itu juga sempat ada ya. Itu salah satunya ada waktu Paus Paulus tahun 89 atau berapa itu atau 99 ya. Saya agak lupa itu tahunnya, ada di situ. Nanti bisa disut. Nah, itu saya juga kebetulan ditugasi Mas. Tugasi terus posisi saya dari itu terus saya bikin sket. Lalu saya waktu Paus ke Taman Mini Indonesia Indah, TMI, waktu itu Paus sama tokoh agama, saya juga bikin sket. Nah, tahulah Arswendo gitu. Arswendo terus Yusuf untuk saya gitu. Itu dikoleksi sama Arswendo. Mudah-mudahan masih tersimpan. Nah, itulah maka jurnalistik memberi kesempatan saya untuk bergaul dengan siapa-siapa, kemana-mana gitu ya. Nah, dengan begitu maka itu membuat keragaman dari objek yang ada itu. Tapi tentu saya kait dengan ide-ide itu gitu. Nah, tapi jurnalistik juga memberi cara pandang saya terhadap objek, cara pandang saya terhadap peristiwa. Itu jurnalistik banget. Karena mungkin udah lama, udah apa ya Mas ya, udah katalah membentuk jiwa saya gitu. Nah, makanya Mas Warno Wisrotromo, Mas Agus Dermawan, Mbak Citra Semaradewi, para akademisi itu mengatakan bahwa sket-sket saya itu adalah semacam laporan visual. Kalau Pak Jafar Assegaf almarhum itu mengatakan ini jurnalisme gambar. Jadi kalau Mas Agus menegaskan ketika
Yusuf Penggambar itu sesungguhnya dia melaporkan berita gitu ya. Berita melalui visual ya. Melalui visual. Nah, ini ada COVID, itu di rumah, jadi saya bikin seperti itu. Kemudian di sebelahnya sana nanti ada alam ya. Alam ya, alam dan Purbakala itu yang kuno gini. Tapi juga di situ saya tampilkan juga buku-buku, mesin ketik kuno dan sebagainya, termasuk kitab ya yang di tengah. Nah, saya boleh cerita sedikit tentang kitab itu. Waktu saya kecil di Bojonegoro itu kota waktu itu ya Mas ya, bisa disebut kota pensiun. Kalau hujan kesulitan untuk duduk, tapi kalau kemarau kesulitan untuk cebok gitu ya, karena begitulah suasana alamnya. Nah, kakek buyut saya itu berasal dari Purworejo, Jawa Tengah, kemudian mondok di Madura dan kemudian di ke Bojonegoro itu, dan mungkin tadi saya sudah singgung, meninggalkan begitu banyak kitab. Tapi karena suasana banjir itu oleh ibu saya diberikan ke keluarganya. Nah, kenapa itu saya cantumkan? Supaya saya ingin menunjukkan kepada orang, ini loh akar saya. Saya sangat tersentuh ketika melihat tarikannya kakek buyut saya itu, kok bisa tulisannya satu dengan huruf lain sama ya gitu, kecil-kecilnya. Kemudian ayunannya kok sebegitu. Maka dari situ saya terbetik, saya pengen jadi penulis tapi juga pelukis yang seperti di samping-sampingnya itu. Jadi kitab itu sebagai akar saya dalam berkesenian, terutama di seni rupa dan tulis menulis tadi. Nah, dari huruf-huruf Arab itu yang saya waktu kecil itu benar-benar dielus-elus gitu ya. Saya merasa menjadi bagian dari itu. Dan untuk kemudiannya, ayunan menulis Arab itu saya tambah dengan ayunan menulis huruf Jawa. Itu beda ininya ya Pak ya? Alunannya beda ya? Kan dari sini, kan dari sini ke sini. Nah ini kan Jawa ke sini gitu. Ditambah dengan ayunan huruf Latin yang kalau kita nulis halus itu kan itu Mas. Ke atas ke bawah. Terus saya sedikit-sedikit belajar dari buku-buku tentang bagaimana ayunan menulis huruf Cina maupun huruf Jepang gitu kan. Jadinya. Nah jadi bagaimana cuman gerakan-gerakan ini aja itu ada yang mulai gerakan gini, ada sampai lebar gini. Nah jadi kesannya kayak menari ya Mas, nulis itu kuas kita yang menari. Nah sekarang kalau saya misalnya objek saya yang saya lukis itu misalnya balet gitu ya, maka sayanya ikut menari-nari dalam pengertian saya merasakan ini ke atas gitu. Balet punya kecenderungan ke atas gitu. Tarikannya ke sana. Begitu nanti ke Indonesia, mulai dari Aceh ke Papua akan lebih banyak membumi gitu. Itu. Dan itu kita ikuti irama ketukan itu Mas, karena jatuhnya apalagi kalau Jawa gitu ya, jatuhnya gerakan sampur atau mau leher atau itu mesti harus ada alunannya. Kita garis-garis saya itu mau nggak mau mengikuti dia gitu. Jadi kayak saya nggak tahu siapa mempengaruhi siapa, pokoknya itu seperti itu. Nah kalau udah kena balet yang gerakannya sangat dinamis itu, ini saya juga ngikut gitu. Nah jadi suasana itu belum nanti ditambah dengan misalnya penonton, reaksi penonton, kemudian itu semua tumpah ruah di jahit itu. Atau misalnya persis di belakang saya ini, bagaimana ini dibuka pertama kali pertunjukan sampai akhir pertunjukan ini di gladi bersih waktu itu. Nah ini kan juga beda suasananya gitu. Jarang sekali sketsa di Indonesia melakukan seperti ini gitu ya. Jadi kayak saya bayangkan kayak di dinding candi itu kayak relief misalnya kayak gitu. Nah ini saya sket di gedung Fatah, di halaman Fatahillah, ya kan. Jadi ketika
saya nyeket, ini saya bawa semprotan mas tangan itu sehingga ini bisa apa tintanya melopor gitu ya. Tapi jangan lupa begitu sampai di sini ada angin dari belakang, pas. Ya. Ikut-ikutan anginnya. Oh. Lah, artinya ketika kita nyeket di alam terbuka, iya. alam terbuka itu, kita harus juga menerima bantuan dari alam itu gitu. Kadang-kadang bantuan bentuknya hujan. Iya. Jadi waktu saya pada nyeket Jakses itu tiba-tiba gerimis gitu kan. Ya, tapi itu dibiarin aja, berarti memang. oh iya. Iya. Itu campur tangan alam. Iya. Dan di atas alam masih ada Pemilik alam. Tuhan yang memilih alam gitu kan. Nah, ini juga gitu mas. Begitu saya semprot, tiba-tiba ada angin gitu. Seru itu. Maksud saya, nggak mungkin saya bisa mencapai ini gitu. Kalau itu saya. Bila makanya, tidak ada bantuan itu. ya paling saya ucapkan alhamdulillah gitu, udah ditolong kayak gitu. Itu suka duka kalau menyeket di alam gitu ya. Jadi suasananya kita sangat menarik untuk itu gitu. Nah, artinya itu semua menjadi bagian dari proses kreatif ini mas. Jadi ini tidak semata-mata dari yang saya rencanakan, enggak gitu. Tadinya awalnya kita hanya kayak tadi ya, mengamati, kumpulin, ya idenya apa, ya. Ekspresi, begitu dieksekusi, ternyata ada eksekusi lagi. Itu macam-macam, macam-macam. Kadang-kadang ada nanti tumpahnya tumpah atau tadi ada angin yang tiba-tiba menghembus keras, tiba-tiba ada gerimis. Kalau yang waktu reformasi itu panasnya naudzubillah itu. Saya pokoknya turun di atap pula. Turun dari situ itu ini sudah hitam itu. Begini ini sudah belang gitu mas. Nah, tapi itulah rahmat dari alam, saya kira kayak gitu. Nah, kemudian saya teruskan dulu tentang alam mas. Saya itu ada guru dalam tanda kutip ya, Pak Rudi Isbanti itu termasuk juga Pak Amar Rahman di Surabaya, itu ngajari saya tentang ayolah bicara dengan alam, lihatlah dengan alam. Saya pernah ngikuti di tepi sungai itu hanya untuk ngamati arus air, riak airnya ya, sambil kayak gitu. Terus Pak Amar Rahman di Surabaya itu pernah ngasih saya PR yang saya dulu dari Bojonegoro ke Dewan Kesenian itu tiap hari Sabtu saya ke sana gitu, ketemu sama para tokoh gitu. Saya pernah dikasih PR gini selama 6 bulan itu. Ada bunga kecil tumbuh. Ya. Tiba-tiba bunga kecil itu baru warnanya agak kekuningan itu mas ya. Terus saya datang sekali mulai gede gitu, warnanya udah mulai hijau gitu. Coba amati. Iya Pak. Tadi kemarin warnanya kan kekuningan, sekarang hijau. Saya ditanya, kemana kuningnya? Kemana kuningnya? Oke. Nggak usah jawab sekarang, besok gitu. Belum sempat jawab, udah lama dibiarkan saya. Terus itu udah mulai hijau sampai nanti, singkat ceritanya, sampai nanti layu, coklat itu. Iya. Pertanyaannya kemudian, di mana kuningnya, di mana hijaunya? Ya kan sekarang jadi coklat itu. Iya. Akhirnya lama saya mikirin itu, kemana itu? Akhirnya saya jawab, dia berada di dalam dirinya sendiri. Seperti itu ya. Sama dengan saya, sama dengan Mas Indra, sama dengan yang lain. Waktu kita jadi bayi, menjadi anak-anak gitu ya. Iya. Kemana bayinya? Iya. Ya kan? Dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa jadi tua gitu ya. Nah, itu kan semua ada di dalam diri kita gitu. Dalam diri kita ini ya bayi sekaligus nanti juga anak, sekaligus remaja, sekaligus. Maka kadang-kadang sikap kita kadang kekanak-kanakan, karena memang masih ada di situ gitu. Nah, jadi pelajaran kayak gitu barangkali tidak diajarkan di perguruan tinggi ya Mas ya. Cuman sekali. Memang saya itu saya dulu pernah cerita Mas Indra itu kenapa kok sidik jari menjadi sangat penting gitu. Ciri khas kan sidik jari gitu. Saya tuh pernah dialog lama sama sidik jari ini gitu. Kenapa kok sidik jari itu dibikin Tuhan melingkar ini sampai titik gitu. Ya. Atau dari titik lingkar.
barangkali kehidupan seharusnya seperti itu. Kita terus mencari sampai pada satu titik. Kan itu. Nah, itu semua Mas, sorry saya agak ngelantur, melatari proses kreatif saya di dalam 40 tahun berkarya itu. Saya kira kalau urusan keterampilan garis gampang lah gitu, tapi kesenian kan tidak cukup dengan itu gitu. Maka dari sana tadi saya melahirkan lagi alam, kemudian itu yang di luar negeri, di samping sana itu ada lagi zona aku dan keluarga itu. Betul. Nah, itu penting mulai anak-anak saya gambar waktu dia masih menyusu ibunya, karena ternyata menyusu menjadi persoalan yang sangat serius umat manusia di dunia ini. Itu, nah satu itu yang Arum, alhamdulillah menyusunya itu hanya dapat 3 hari karena istri saya lagi waktu itu kena darah tinggi dan nggak boleh menyusui gitu ya. Nah di tempat lain kemarin para yang hadir dari Amerika kan mempertanyakan kenapa kamu menggambar perempuan menyusui gitu ya. Saya kira menyusui menjadi persoalan sangat penting untuk itu. Bagaimana kalau perempuan Indonesia ini tidak mau menyusui anak-anaknya? Hasilnya apa nanti anak-anaknya ya? Akan seperti itu. apa? Repot itu Mas. Kalau kita hanya diserahkan pada susu botol sama itu, aduh repot itu. Nah gejala itu ada. Saya melihat kok mereka supaya tetap terjaga gitu ya. Penampilan ya. Ya penampilan terjaga. Gaya hidupnya tidak seperti itu. Nah kira-kira itu Mas yang terakhir soal perempuan. Perempuan itu penting menurut saya ya, karena di rumah saya minoritas yang 3 perempuan, yang saya laki-laki. Perempuan itu di mata saya, ibu saya perempuan, luar biasa kekuatannya. Tuhan menciptakan yang luar biasa tentang perempuan itu. Saya udah deh kalau yang bilang perempuan lemah, saya kira perlu segera meralat gitu, karena tanpa perempuan itu kita nggak bisa itu ya. Maka menurut hemat saya sudah sepantasnya kalau emansipasi itu kita tegakkan. Betul. Ya. Tapi juga nggak harus perlu amat terus yang perempuannya merasa harus di atas laki-laki juga enggak, jangan begitulah cara melihatnya gitu. Nah yang nanti dilihat untuk perempuan itu ini yang sedang Mas, di balik ini semua ada Pandawa Kurawa Tanding itu ya. Itu di dalam diri kita itu ada Pandawa sekaligus Kurawa. Ada yang baik dan ada yang buruk. Betul. Gitu. Maka pertempuran Kurawa dan Pandawa itu sesungguhnya pertempuran kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita mau yang menang yang mana gitu. Di situ saya gambarkan Pandawanya itu agak meremehkan Kurawa. Gitu. Nah, dengan meremehkan itulah maka dia bisa ditebas sama Kurawanya itu. Saya kira ini adalah problem hidup kita. Jadi ketika kita meremehkan itu ya, meremehkan sesuatu yang kita anggap gitu. Itu bisa kita terjerembab. Nah, sorry aku balik ke yang sampingnya itu. Monumen Konstitusi itu Mas, itu masuk yang di awal tadi ya. Jadi saya keliling itu. Reformasi ya. Kenapa saya gambar itu? Ini udah pernah saya, Mas ketua MK, kan ada ketua MK yang korup itu ya? Iya betul. Nah terus ditangkap MK itu ya. Ini latar anunya sih itu. Oke. Makanya kenapa kok bajunya baju ini ya? Iya. Hakim ya? Hakim ya, betul ya. Itu ya. Saya cuma pikiran begini, kalau seorang penegak hukum di Indonesia melakukan korupsi, seperti apa? Gantung. Oke. Keras banget ya. Tapi maksud saya, ya memang harus dikerasin karena memang dia yang tahu hukum gitu. Makanya sampai di borgolnya kan tangannya di borgolnya itu sampai ke atas. Ini waktu saya pamerkan di Galeri Nasional, tambangnya itu saya kasih tambang beneran Mas, banyak gitu, jadi kelihatan lebih serem gitu. Sekarang enggak. Saya silakan Mas, saya kembalikan ke Mas Indra. Terima kasih. Wah, banyak cerita seru nih ya. Jadinya di balik ini yang saya baru tahu yang tadi proses alam itu. Jadi saya pikir sejauh ini
menulis sesuai dengan ide kita. Ide ada, oke, langsung jadi gitu. Ternyata pas di alam itu ada bantuan itu. Iya, dan sama Mas, kadang-kadang waktu COVID itu, ini konteksnya dalam puisi. Ya. Saya berdialog banyak dan belajar banyak dengan istri saya. Kebetulan waktu COVID suka merawat tanaman-tanaman itu. Saya sempat terkejut. Terkejutnya gini. Bagaimana bunga-bunga yang ada di pot-pot itu bisa tumbuh sedemikian rupa di tempatnya. Terus saya mikir, bagaimana saya bisa tumbuh tanpa kemana-mana. Loh, ternyata COVID itu kita tidak disuruh kemana-mana, tapi dia bisa, kita dengan teknologi itu bisa di mana-mana, Mas. Iya. Saya pikir ini luar biasa bunga-bunga ini. Dia tadinya bisa dari kuncup kemudian berbunga layu gitu, Mas. Berkali-kali bunga lagi, layu lagi, bunga lagi. Dia kayak memberikan sesuatu makna, lalu surut, memberikan makna lagi surut. Bagaimana kita di tempatnya itu, di tempat kita ini, memberikan makna terus-menerus kepada lingkungan kita tanpa kita harus misalnya kemana-mana. Dan itu nggak mungkin kalau untuk orang gitu. Tapi kenapa bunga bisa gitu? Itu yang saya gila ya gitu. Dan saya sempat terkejut, bunga-bunga itu dirinya begitu punya ciri khas masing-masing gitu. Loh, kalau manusia kenapa kok saya pengen jadi itu, pengen seperti itu, pengen seperti ini. Sementara bunga-bunga itu dengan ininya masing-masing itu, Mas. Warnanya begini, bentuknya begini, kemudian teksturnya begini. Akhirnya itulah maka among religiusitas itu menjadi sangat penting. Jadi alam religiusitas dekat hubungannya. Betul. Dengan nanti dengan demokrasi kalau mau tahu juga dekat gitu ya. Kalau kita mau belajar itu, tapi kan demokrasi kita itu kan demokrasi transaksional ya, Mas. Makanya saya sampai maaf dengan agak kasar saya mengatakan suara rakyat, suara uang itu harusnya kan suara rakyat, suara Tuhan gitu ya. Tapi buktinya di sini kan enggak. Di lapangan beda ya. Ya, bagaimana satu suara hanya dihargai dengan satu bungkus mie, mie instan gitu. Kadang-kadang dengan kopiah dikasih kerudung untuk memilih seorang tokoh selama 5 tahun berkuasa. Gitu. Ini gila gitu. Itu, Mas. Silakan. Oke. Yang saya perhatikan tadi memang doa dari Pak Yusuf juga, Pak. Ya Tuhan, jadikanlah aku pena dan kuasku yang terbaik di antara yang terbaik. Ya Tuhan, jadikan aku penamu dan kuasmu. Penamu dan kuasmu. Iya, pena dan kuasmu. Ya, jadi bisa dibayangkan alat saya itu kan antara pena dan kuas. Betul. Ya sekarang ada mesin ketik, ada itu oke. Tapi saya nggak enak kalau doa Tuhan jadikanlah saya laptopmu. Kok nggak enak ya, Mas ya? Jadikan laptopmu dan kuasmu, nggak enak gitu. Jadi ya saya tetap pakai kata pena itu. Itu kaitannya dengan nanti kalau di agama yang kita yakini Iqra, bacalah gitu kan. Nah, ketika saya dengan among alam itu saya melakukan Iqra itu. Saya tidak dalam pengertian menguasai ahli dalam agama. Saya merasa jangan-jangan bismillah saja saya belum khatam gitu, Mas. Maksud saya itu mengamalkannya itu gitu. Kalau ada orang bilang, "Oh, saya sudah khatam Al-Qur'an sampai sekian puluh kali sampai apa?" Oh iya gitu. Kalau saya ditanya Al-Fatihah saja saya belum khatam gitu. Itu maksudnya tidak sekedar membaca itu. Tapi bagaimana tadi alam yang digelar Tuhan seperti ini tuh itu luar biasa. Itu kitab suci yang terbuka ada di situ. Gitu. Nah, ini lagi-lagi mungkin juga kalau diisi di IKJ mungkin di mana di ITB nggak diajari kayak gitu ya. Tapi karena ya ini harus dari sesi ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Jadi karena ini memang
universitas jalanan ya sebagai itu. Ya kelebihannya gini Mas, jadi wartawan saya itu suka nyusun kurikulum sendiri gitu. Bahasa ini bahasa guru memang ya, kurikulum itu. Kalau saya pengen ini saya ketemu ini tokoh siapa gitu. Terus sebelum untuk kepentingan saya tanya dulu untuk supaya saya bisa nulis bagi orang. Nah, sebagian saya baru nanya untuk kepentingan pribadi. Jadi saya banyak sekali belajar, bahkan kepada narasumber saya itu semua saya belajar. Saya tanya sedikit-sedikit yang untuk kepentingan saya, yang lain untuk itu berbagi gitu. Nah, ya terima kasih saya untuk semua narasumber dan itu dan mereka tidak merasa kalau saya mencuri dalam tanda kutip gitu ya untuk semua ini gitu. Jadi kalau saya hanya kuliah di satu tempat mungkin kalau diisi Jogja misalnya gitu, ya guru saya dosennya tetap itu gitu kan. Tapi dengan model belajar terus menerus yang seperti saya lakukan, saya bisa lintas siapapun gitu, tanya ini, tanya itu, tanya, dan mereka dengan senang hati untuk membagi. Makanya ketika Mas Bambu kemarin membedah dengan sangat tajam dan terpercaya gitu ya. Setuju Pak. Keren ya Mas. Keren. Itu luar Nanti biasa. kita bikin sesi bertiga Pak sama Bang Bambu. Oke, itu menarik itu. Menarik itu Mas. Nah, menutup perbicaraan kita Pak, harapan apa yang Bapak ingin sampaikan buat seniman atau eksebisi seperti ini atau apapun itu terkait seni Pak? Oke, tentu saja seniman itu kan ada yang memang sudah kaya, yang sudah sukses sehingga gampang untuk memamerkan karyanya. Tapi kalau model-model kayak saya ini kan sedang berkembang, sedang tumbuh berkembang. Memang harus ada support ya, supporting dari berbagai pihak. Dan saya terima kasih sekali kepada Yayasan Duta Indonesia Maju, juga kepada Jakon, kepada media dan kepada Museum Nasional tentunya yang sudah memberi bantuan sehingga terselenggaranya ini. Tapi mudah-mudahan hal yang sama juga bisa dilakukan karena di luar sana banyak sekali seniman Indonesia yang luar biasa gitu ya, yang perlu disupport. Nah, kemudian saya pertanyaannya sesudah ini apa gitu ya. Tentu dengan mendengarkan berbagai hasil diskusi kayak kemarin itu banyak yang saya bisa nanti lakukan. Nah, saya juga karena Mas Bambu menekankan pada ide itu yang udah banyak sekali Mas yang bisa saya terima dan mudah-mudahan saya diberi terus kesehatan, kemampuan sehingga saya bisa terus mengeksekusi apa yang ada di kepala saya tentunya untuk seni rupa Indonesia gitu. Nah, syukur-syukur nanti kalau bisa sampai ke luar negeri dan sebagainya karena itu. Tapi satu hal saya ingin menekankan bahwa saya setuju dengan pendapat Pak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, bahwa saya dinilai menjadi saksi dari perubahan kebudayaan di Indonesia. Mungkin salah satu saksi ya, karena yang lain juga banyak. Sejak zaman Orde Baru, kemudian reformasi sampai Jokowi ini, ibaratnya bahwa kesenian saya itu ada kaitannya dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Saya kira itu kata kunci dari 40 tahun saya retrospeksi itu Mas, bahwa ini menjadi retrospeksi yang tersingkat di dunia karena 5 hari, biasanya Mas Bambu bilang sampai 2 bulan 3 bulan. Saya sebenarnya pengen kayak gitu Mas, tapi mudah-mudahan 5 hari ini nanti bisa diperpanjang lah, nggak tahu lewat apa gitu ya. Dan itu bisa sampai tetap ke masyarakat, termasuk wawancara kita hari ini, mudah-mudahan seperti itu. Sementara itu Mas. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin di tempat yang lainnya juga. Dan dibantu dengan jejak digital seperti ini ya Pak. Dengan sangat senang hati saya menerima itu. Terima kasih. Untuk katalog dan lain-lain juga nanti kita bisa share linknya, jadi bisa dilihat lukisannya seperti apa aja, seninya ada apa aja di situ ya Pak. Jadi nanti akan lebih banyak teman-teman kita yang bisa menikmati itu. Dan saya dengan senang hati kalau misalnya ada yang mau menanggapi lewat email itu kan ada ya. Kalau mau tanya, mau berbagi, mau apa, monggo saya akan coba
respon sesuai dengan kemampuan saya, Baik, gitu, Mas. baik, baik. Ya, terutama bagi adik-adik yang masih perlu ini ya, masih perlu masukan atau perlu apa gitu. Saya juga masih harus banyak belajar nih Pak. Sayang sesi ngobrolnya cuma sebentar, tapi nanti kita bisa bikin diskusi-diskusi yang Baik. lainnya yang lebih panjang. Baik, terima Oke. kasih. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Terima kasih dan sukses juga untuk pamerannya. Amin. Semoga kedepannya seperti yang kita cita-citakan bersama, semakin banyak seniman-seniman yang menghasilkan karya-karya yang bisa mengguncang dunia gitu loh Pak. Amin. Kita juga bisa membantu mereka-mereka yang seniman yang masih belum bisa untuk melakukan gelar syukur seperti ini, pameran dan apapun itu kita akan coba bantu ke depannya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga bisa membantu mengulurkan tangannya, membuat semuanya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Amin. Oke. Amin. Saya Indra atas nama Iconic Indonesia, Strategic Business Unit dari PT Jakarta Konsultindo mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya. Pameran ini berlangsung dari tanggal 9 sampai 13 November, masih ada beberapa hari ke depan, masih ada beberapa kegiatan juga seperti workshop, diskusi dan lain-lainnya akan bisa diikuti. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.